Halo bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felis. Sebuah film yang sangat beradrenalin, brutal, sangar, sadis, dan pastinya akan memompa jiwa-jiwa keberanian dalam diri anda. Ialah berjudul The New Big Boss atau Legend of the Wolf yang dirilis pada tahun 1997 ini, dimana untuk jalan ceritanya nggak perlu lagi dijelaskan kisi-kisi di awalnya, karena ini bener-bener sangat seru dan pasti kalian nggak akan kecewa deh pokoknya. Nah, seperti apa sih jalan ceritanya kira-kira? Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk dan mulai ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang yang tengah menyiksa beberapa tawanan, yang ternyata diketahui bos dari orang-orang ini adalah pemimpin dari sebuah organisasi pembunuh bayaran paling ditakuti bernama Tujuh Serigala. Ini orangnya kita sebut saja dia dengan sebutan Tuan Hong. Saat Tuan Hong dan anak buahnya selesai membunuh satu targetnya lagi yang merupakan seorang wanita, itulah tiba-tiba muncul seorang pria yang hubak-habik membantai mereka semua, di mana pria ini konon juga pembunuh bayaran, malah katanya yang paling hebat, dan itu terbukti ketika ia berhasil memenggal kelapak Tuan Hong, lalu masih sanggup bertahan meskipun hanya sendirian saja. Nah, setelah tertembak yang mengakibatkan si pembunuh paling ditakuti itu mengalami luka dan memutuskan kabur yang untungnya berhasil. Setelahnya adegan pun maju, lebih tepatnya 15 tahun setelah kejadian barusan, di mana di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Ben yang terobsesi dan ingin menjadi yang nomor satu dengan ingin mengalahkan pembunuh paling ditakuti itu, di mana saat ini Ben tengah berusaha mencari lokasi si pembunuh dengan mencoba memecahkan kode yang diberikan si pembunuh untuk mengetahui lokasinya. Nah, setelah berhasil, tanpa memperdulikan pacarnya yang menelpon, dengan cepat Ben pun langsung menuju ke lokasi saat itu juga. Mr. Chen, dan kode tersebut ternyata mengarahkan Ben untuk bertemu dengan asisten pembunuh itu terlebih dahulu, yang diketahui bernama Paman Wei. Tanpa ngasih tahu tujuan yang sebenarnya, di sini si Ben mengaku ingin menyewa jasa si pembunuh untuk membunuh seseorang, dan tanpa curiga sedikit pun Paman Wei juga mengizinkan Ben, dan Ben dibawa ke sebuah tempat kosong. Dan inilah pembentukan si pembunuh itu. Dia bernama Donnie Yen, yang sebenarnya sekarang beliau ini ingin pensiun. Pasalnya usia sudah tua, yang sebelum Ben bisa berbicara dengannya, Paman Wei akan menceritakan awal pertemuan dirinya dengan Donnie Yen. Hitung-hitung sekalian nunggu Donnie Yen bangun. Semua bermula di desa kecil, tepatnya ketika Paman Wei dan teman-temannya kala itu tengah asik bermain di kampungnya. Nah, saat itulah Donnie Yen muncul dan semua orang cukup dibuat terheran-heran dengan kedatangannya, sampai akhirnya Paman Wei memberanikan diri untuk bertanya. Dan ternyata Donnie Yen ini ingin menuju ke sebuah kuil di ujung desa, dan dengan meminta imbalan sebagai tour guide atau petunjuk jalan, Paman Wei pun akhirnya bersedia untuk mengantarkan Donnie Yen ke kuil di ujung desa tersebut. Nah, sesampainya di dalam hutan, lebih tepatnya di perbatasan desanya orang primitif, mereka dihadang sekelompok orang yang ternyata masih warga desa Paman Wei yang hendak menghajar Paman Wei karena tak mau bayar hutang. Hingga bertarunglah mereka, yang di sini Donnie Yen enggan ikut campur karena bukan urusannya. Tapi begitu tak lama lah kok tiba-tiba datang tuh suku pedalaman yang ingin membunuh mereka. Barulah saat itu Donnie Yen langsung bertindak dan dengan menggunakan golok, senjata yang biasa ia gunakan untuk membunuh, Donnie Yen hubak-habik membantai semua orang primitif itu, yang jelas membuat Paman Wei terheran-heran bukan main, dimana karena tidak mungkin diam saja, Paman Wei juga ikut melawan, yang tapi karena kemampuan bertarungnya masih cukup, Paman Wei pun memilih turun ke air, yang tak lama disusul Donnie Yen yang menggiring orang-orang primitif tersebut untuk masuk juga, supaya bisa dengan mudah dihabisi satu persatu. Di sini Donnie Yen dengan tenang langsung menyabet lawannya satu persatu sampai modar semua, dan Paman Wei yang melihat itu jelas kembali dibuat melongo, sampai akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Dan singkatnya sampailah juga mereka di kuil tua, yang di sini Paman Wei menanyakan apa tujuan Donnie Yen datang ke tempat ini.
英雄啊，你究竟嚟呢度做咩呢啊？ Ya, inilah alasan kenapa Donnie datang kemari. Ternyata Donnie hendak mencari teman masa kecilnya sekaligus bisa dibilang kekasihnya, karena faktanya Donnie hilang ingatan pasca kejadian di awal scene tadi, dimana sebelum kejadian di awal scene tersebut Donnie mengirimi surat ke wanita tersebut yang tinggal menyendiri karena menghindari tentara Jepang waktu zaman penjajahan belum lama ini. Dan inilah pembentukan wanita itu sekarang, dan kita panggil saja dia Cecilia. Cecilia tinggal di sebuah rumah kosong tak jauh dari kuil tersebut, dan karena takut mengira orang jahat, Cecilia langsung masuk ke rumahnya yang padahal Paman Wei hanya ingin meminta air karena kehausan saja. 你高姓大名啊？唔記得。 Singkat cerita, malam hari pun tiba. Tertidur sambil terbayang-bayang ingatan di awal scene tersebut, Donnie hampir saja membunuh Paman Wei tatkala Paman Wei masuk mengedap-ngedap, yang padahal Paman Wei hanya ingin memberikannya makan. Di mana setelah keadaan membaik, Paman Wei pun langsung menyampaikan keterpukauannya terhadap kemampuan bertarung Donnie, dan Paman Wei meminta diajari bertarung, dan Donnie dengan senang hati memberikan golok kesayangannya, yang tapi Paman Wei diminta untuk latihan sendiri dengan mengikuti caranya. Mengira latihan tersebut mudah, nyatanya Paman Wei cukup dibuat kesulitan juga. Bahkan sampai pagi pun Paman Wei tak kunjung bisa melakukannya, dan siangnya saat di hadapan teman-temannya Paman Wei akhirnya berhasil juga, dan itu cukup membuat teman-temannya ingin diajari juga. Lalu teman-temannya langsung nyusul Donnie ke tempatnya, dan tapi ternyata saat sampai Donnie tengah bertarung yang entah dengan kelompok mana lagi ini yang menyerangnya. Nah, ketika dihadapkan dengan satu orang yang menggunakan rantai untuk mengepal tangannya, saat itulah Donnie dibuat kesulitan sampai terluka parah, dimana dengan perjuangannya Donnie akhirnya berhasil pula mengalahkan orang tersebut. Nah, karena melihat Donnie mengalami luka yang cukup parah, Paman Wei langsung meminta tolong ke Cecilia. Dan Cecilia di sini akhirnya senang karena ketemu lagi dengan Donnie setelah menghilang 4 tahun, untuk kemudian tanpa buang-buang waktu mereka segera membawa Donnie ke desa. 咩都唔記得。文軒，文軒你點啊？ Singkat cerita, setelah sadar dari pingsan panjangnya, Cecilia coba berinteraksi untuk paling tidak bisa membantu Donnie mengingat masa lalu mereka yang begitu indah. Yang sayangnya itu tidak berhasil karena Donnie benar-benar tak mengingat apapun. Hingga hal itu membuat Cecilia cukup kesal karena masa nggak ingat sama sekali tentang dirinya. Sampai puncaknya ketika makan malam berlangsung, salah satu dari mereka tak sengaja memancing omongan tentang ingatan Donnie kembali, yang kali ini benar-benar membuat Cecilia kesal. Dan untuk mengakali agar Cecilia tidak ngambek lagi, Donnie pun gunakan cara ini dan untungnya berhasil. Dan setelah adegan menye-menye tersebut selesai, kini tiba saatnya pertumpahan darah akan segera dimulai, dimana pada momen inilah sebuah fakta akhirnya terungkap tentang Donnie yang ternyata satu dari 7 anggota serigala pembunuh bayaran yang membunuh ketuanya, yaitu Tuan Hong, atas dasar ingin tobat, yang tapi malah menimbulkan dendam dari 5 anggota lainnya, yang salah satunya adalah si John yang sekarang memimpin menggantikan posisi Tuan Hong di 7 serigala tersebut. Terjawablah sudah orang-orang yang terakhir nyerang Donnie sudah pasti adalah anak buah si John, dan pecahlah pertumpahan darah tersebut. Dan dengan persenjataan yang lengkap, sudah pasti si John lah yang menang, dan imbasnya banyak warga yang tewas, termasuk sahabat-sahabat Paman Wei atas adanya serangan ini. Nah, begitu Donnie muncul lalu mendapati keadaan sudah kacau balau seperti itu, Donnie pun tanpa buang-buang waktu langsung turun tangan saat itu juga. Dan dengan ini pertarungan di antara mereka pun kembali berlanjut, dan ya, setelah Cecilia berhasil ditangkap dan si John langsung menarik mundur semua pasukannya, diikuti Paman Wei dari belakang, Donnie pun coba mengejar mereka semua untuk menyelamatkan kekasihnya. Dan saat masih terus berusaha mengejar sampai akhirnya menemukan kesempatan, Donnie pun gunakan batu untuk menyerang dan
Dibantu Paman Wei dan teman-temannya, Donnie kembali mengejar dan akhirnya berhasil juga menangkap Cecilia dengan susah payahnya. Tapi belum apa-apa, belum juga sempat mengungsikan Cecilia, sudah ada satu anggota yang menggunakan pistol untuk menembakinya, yang hasilnya Cecilia harus kembali tertangkap dan langsung dibawa pergi saat itu juga. Dan tapi untungnya juga, meskipun sempat terkena lemparan pisau, Donnie masih sanggup untuk hanya sekedar mengalahkan mantan temannya tersebut. Selanjutnya, Donnie mesti berhadapan dengan mantan rekannya lagi. Kali ini mempunyai jurus cakar elang, dan lagi-lagi Donnie di awal-awal dibuat kesulitan sampai mengalami luka di bagian perut, yang itu membuat Donnie mesti ngeluarin jurus mautnya yang mirip sekali dengan jurusnya Bruce Lee. Dan ketika tanpa pikir panjang jurus tersebut langsung ia keluarkan, saat itulah musuh mulai kelimpungan, dan yang terjadi selanjutnya, terakhir, tinggal menghadapi si John yang sudah siap memenggal kelapak Cecilia. Yang di sini Donnie tak bisa berbuat apa-apa sambil mendengarkan ocehan si John yang membahas masa lalu dirinya, yang intinya Donnie dianggap berkhianat padahal aslinya pingin tobat. Nah, begitu kelapak Cecilia benar-benar dipenggal di hadapan kedua bola matanya itulah, saat itu Donnie pun langsung membrutalikan dan pertarungan di antara keduanya pun berjalan dengan cukup seimbang, di mana tinju dibalas tinju, tendang dibalas tendang, yang tapi Donnie sempat lengah sampai akhirnya tertinju dan tertendang, dan akhirnya terjatuh tapi berusaha bangkit karena Donnie ingin mengakhiri ini semua. Nah, di detik-detik krusial inilah Donnie berhasil memukul tepat di bagian titik vital yang membuat si John melemah, dan puncaknya si John dipukuli habis-habisan sampai benar-benar tak bisa melawan lagi. Nah, karena Donnie ingin memberi efek jerak untuk si John, Donnie pun tak membunuhnya, melainkan Donnie hanya membutakan kedua bola matanya, yang itu justru makin besar lagi penderitaan bagi orang yang menerimanya. Dan si John jelas uring-uringan sendiri, karena ya mau gimana lagi selamat dari situ coba. Di scene akhir, setelah si Ben mendengar semua cerita tersebut, si Ben pun tetap ingin membunuh Donnie, dan Donnie pun mempersilahkannya meskipun Donnie sempat mengingatkan untuk pentingkan saja hal lain, contohnya pasangan, ketimbang membunuhnya untuk jadi yang terbaik. Dan ketika pistol akan segera ditembakkan itulah, Paman Wei langsung menebas pistol itu dengan golok legend bersamaan dengan munculnya pacar si Ben yang menghentikan Ben untuk berniat menjadi yang terbaik. Hingga gagallah misi si Ben untuk jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Dan selanjutnya setelah itu film pun tamat.